Yo, what's up guys? Selamat datang kembali di channel Jari Netizen bersama Mimin Gowanteng di sini. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul Escape Room Tournament of Champions yang rilis tahun 2021. Film ini bercerita sekelompok orang yang terjebak dalam sebuah ruang yang disebut sebagai escape room. Di ruangan ini tempat permainan mematikan akan berlangsung. Penasaran kan gimana keseruan filmnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah turnamen menyelamatkan diri yang dibuat oleh Minos Escape Rooms, di mana para partisipan atau peserta diharuskan untuk memecahkan teka-teki atau kode agar bisa lolos sebelum waktu habis. Pada turnamen sebelumnya yang diikuti oleh 6 peserta, hanya 2 peserta yang berhasil selamat, yaitu Zoe dan juga Ben. Zoe mengajak Ben untuk mengikuti turnamen escape room lagi, untuk mencari tahu siapa dalang di balik Minos Escape Rooms. Ben pun setuju. Dan film Escape Room Tournament of Champions pun dimulai. Gladiator games. Public execution. They demand more. Life's ultimate drama. Anywhere. Scene berpindah pada suatu malam di tahun 2003. Seorang wanita bernama Sonya baru saja pulang dari bepergian bersama anaknya Claire. Ketika Claire ingin menemui ayahnya di ruang kerja, Sonya melarangnya dan menyuruhnya untuk beristirahat lebih dulu. Sonya kemudian masuk ke ruangan suaminya Henry untuk meminta cerai karena Henry terlalu sibuk. Henry mulai emosi, ia meminta Sonya menunggu 1 jam lagi untuk membicarakan hal itu. Sonya kemudian berenang sejenak untuk menenangkan diri sambil menunggu Henry selesai dengan pekerjaannya. Sementara Claire bermain sendiri di kamar. Sesudah berenang, Sonya menangis di ruang sauna. Namun tiba-tiba ruang sauna terkunci dan suhunya semakin meningkat. Sonya menyadari ini adalah perbuatan Henry. Ia memohon dan meminta maaf, tetapi Henry tetap tidak merespon. Sonya berusaha untuk keluar dari ruang sauna dengan memecahkan teka-teki yang tertulis pada kaca, yaitu "Aku tenggelam dalam air, aku selamat dalam api, apakah aku?" Jawabannya adalah batu. Sonya mengambil batu sauna dengan warna yang terlihat berbeda dari batu sauna yang lain. Di dalam batu itu terdapat magnet yang langsung digunakan Sonya untuk membuka besi penghalang pintu. Namun karena suhu meningkat semakin cepat, Sonya pun tewas sebelum membuka besi yang terakhir. Scene lalu berpindah ke masa sekarang. Zoe dan Ben sudah berada di bandara untuk pergi menuju Manhattan dengan tujuan menghentikan Minos. Ben sebenarnya agak ragu, namun Zoe tetap pada pendiriannya agar Minos tidak memakan korban lebih banyak. Di sisi lain, Henry yang merupakan otak di balik Minos telah mengurung Claire selama bertahun-tahun untuk mengerjakan proyek Minos. Ternyata Henry sudah mengetahui rencana Zoe dan sangat terobsesi untuk membunuhnya dalam permainan ini karena Zoe sangatlah cerdas. Sementara itu, Zoe yang trauma dengan pesawat akibat kecelakaan yang menimpa keluarganya memutuskan tidak jadi menaiki pesawat. Ia dan Ben akhirnya menyewa mobil dan alasan Ben tetap menemani Zoe adalah sebagai balas budi karena berkat Zoe ia bisa selamat dari escape room. Zoe dan Ben mampir di sebuah penginapan untuk beristirahat. Namun saat Zoe ke kamar mandi, ia tiba-tiba terkunci dan langit-langit kamar semakin turun sehingga Ben terhimpit. Ternyata ini hanyalah mimpi Ben. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Sesampainya di New York, Zoe dan Ben berhenti di sebuah gedung terbengkalai tanpa identitas yang diyakini Zoe menjadi tempat Minos bersembunyi. Zoe menerobos pagar besi dan diikuti oleh Ben. Mereka kemudian bertemu dengan seseorang yang mengaku sudah 2 hari ini belum makan. Namun saat Zoe lengah, orang itu merampas kalung Zoe yang merupakan peninggalan ibunya. Ben dan Zoe mengejar orang itu hingga ke stasiun kereta bawah tanah. Orang itu berhasil lolos sementara Zoe dan Ben malah terjebak di dalam kereta. Mereka memutuskan untuk turun di stasiun berikutnya dan kembali ke gedung tadi. Zoe menyadari ada sesuatu yang aneh di kereta itu karena hanya ada beberapa penumpang di dalamnya dan benar saja gerbong yang mereka naiki tiba-tiba terlepas dan masuk ke jalur lain hingga akhirnya terhenti saat menabrak besi pembatas rel kereta. Semua orang yang ada di dalam gerbong mulai panik. Ben berkata pada Zoe, "Minos telah menemukan kita." Hal ini didengar oleh penumpang lain yang ternyata mereka semua adalah para penyintas escape room buatan Minos. Para penyintas ini diantaranya adalah Rachel, Brianna, Theo, dan juga Nathan.
Beberapa saat kemudian, seluruh bagian gerbong dialiri listrik sehingga besi-besinya tidak bisa disentuh. Beberapa petunjuk mulai terlihat. Nathan menemukan sebuah tas pantai di bawah kursi kereta yang berisi handuk dan juga gagang. Brianna menemukan jalan lain yang tertutup kaca pada lantai kereta. Dan Theo merasa ada petunjuk lain di dalam stand kondektur berdasarkan suara pengumuman yang mereka dengar. Theo memasang gagang pada pintu kondektur, namun ia tersetrum. Tidak menyerah begitu saja, Theo mengikat gagang itu pada sabuk kulit miliknya dan berhasil memasangkan gagang. Setelah ruangan kondektur terbuka, di dalamnya terdapat slot jadul yang memerlukan token sebanyak 9 buah. Di atas ruangan terdapat tulisan bahwa semua iklan palsu harus ditarik. Ben pun langsung menunjukkan iklan yang menurutnya palsu karena kekurangan satu huruf pada tulisannya, dan ternyata semua poster iklan di sana masing-masing kekurangan satu huruf yang berbeda. Setelah dihitung, gantungan di dalam gerbong mereka berjumlah 26, sesuai dengan jumlah alfabet dan juga huruf, sehingga kesimpulannya mereka harus menarik gantungan di dalam gerbong berdasarkan huruf yang hilang. Brianna kemudian memotong karet dalam tas pantai yang ditemukan Nathan dengan kunci yang dibawa Ben dan membaginya. Zoe berhasil menarik gantungan huruf pertama yang hilang, yaitu C, dan memasukkan tokennya pada slot. Lalu yang lain melanjutkan hal yang sama, mencari huruf hilang dan menarik gantungan berdasarkan huruf dan memasukkan tokennya ke dalam slot. Listrik menyambar semakin menggila setiap kali mereka menemukan slot hingga akhirnya menewaskan Theo yang menemukan 3 huruf hilang pada peta. Dan peta tersebut ikut hangus. Tetapi Zoe berhasil menemukannya dengan menebak huruf kosong pada lampu running text, sementara Ben membantu memasukkan slot pada token. Setelah token ke-9 dimasukkan, pintu keluar pada lantai kereta terbuka. Mereka semua kecuali Theo bergegas turun dan masuk pada sebuah lift yang kemudian membawa mereka bergerak turun ke lantai dasar. Setelah sampai di lantai dasar, mereka memutuskan untuk tenang sejenak dan berkenalan. Brianna adalah seorang travel blogger yang memiliki banyak followers. Ruangan terakhirnya pada escape room adalah aula cermin yang meledak. Nathan adalah seorang pendeta yang dijebak untuk menghadiri seminar bersama 5 pendeta lain. Mereka diuji apakah keimanan mereka dapat membantu mereka bertahan. Ben setelah lolos dari escape room sebelumnya pernah diserang oleh orang Eropa yang mencekiknya hingga hampir tewas dan akhirnya diselamatkan oleh Zoe. Rachel setelah lolos malah dipesankan taksi Uber untuk pulang. Percakapan mereka berakhir saat lift mulai bergoyang dan mereka keluar dari lift dan memasuki sebuah ruangan bernama Illuminus Bank dengan pintu berangkas yang terbuka. Tiba-tiba sinar laser terpancar dari berbagai sisi saat Brianna menginjak ubin yang mengarah pada berangkas. Laser itu dapat dengan mudah melukai tubuh manusia. Brianna yang gemetar kemudian dipandu oleh Nathan dan Rachel untuk memindahkan kaki dari ubin yang mengaktifkan jebakan laser. Setelah sinar laser mati, terdengar pengumuman aktivasi jaringan laser menyeluruh dalam 10 menit. Mereka harus mencari cara agar bisa melewati berangkas dengan selamat. Zoe dan Ben menuju loker dengan membawa kunci yang didapatkan dari Lollipop, begitu juga Rachel dan Brianna yang menuju loker di sisi yang lain. Saat waktu tersisa 8 menit, terdengar suara sambutan selamat datang yang memberitahukan untuk pembayaran setelah kematian orang tercinta dan mereka harus masukkan PIN. Pada mesin ATM terdapat tulisan masukkan PIN dan ikuti instruksi dan jangan lupa mengambil kwitansi. Ben pun menemukan semua loker bertuliskan angka kecuali satu loker yang bertuliskan Sonya. Saat loker Sonya dibuka oleh Ben, butiran berlian yang sangat tajam berjatuhan lalu meja lobi terlihat timbul tanpa ada yang menyadari. Sedangkan pada loker Sonya yang dibuka Rachel dan Brianna terdapat 2 tumpuk uang kertas kosong. Semua petunjuk disatukan dan pembayaran setelah kematian orang terdekat disebut uang darah, terdapat berlian setajam silet dan lembaran uang kertas kosong. Sehingga untuk mewujudkan uang darah seseorang harus diteteskan ke lembaran uang kosong dengan luka dari berlian tajam. Rachel sangat bersemangat hingga tanpa sadar menginjak meja lobi yang kini mengaktifkan laser. Uang kertas terjatuh dan Rachel yang terkejut kehilangan keseimbangan dan jatuh ke arah berlawanan. Beruntung ia masih selamat karena laser kembali nonaktif ketika ia melepas pijakannya pada meja. Nathan pun segera menyerahkan uang kertas pada Ben yang kemudian dioles dengan darah Zoe. Kertas itu munculkan angka 0526. Nathan segera menekan angka tersebut di mesin ATM dan jarum jam di dalam ruangan bergerak menunjukkan 12.09 di New York dan 3.02 di London dan juga 12.03 di Shanghai. Mesin ATM mengeluarkan struk dengan tulisan tentukan jalan sesuai jam dalam sehari. Hitung menit setiap langkah yang artinya angka pada jam menunjukkan arah, sedangkan angka pada menit menunjukkan jumlah langkah. Nathan mengorbankan dirinya untuk mencoba. Ia menandai tiap langkahnya dengan lollipop agar mudah diikuti yang lainnya.
9 langkah lurus berjalan mulus, begitu juga 2 langkah ke kanan. Saat mencoba langkah terakhir yaitu 3 langkah lurus, ubin pijakan terakhir sedikit turun dan sebuah berangkas di dalam loker terbuka dan berangkas tersebut terkunci dengan pin 3 angka. Pada ubin yang diinjak Nathan muncul tulisan uang membuat dunia berputar. Jangan sampai itu berhenti atau semuanya akan berakhir. Zoe, Ben, Rachel, dan Brianna mencari petunjuk lain pada tumpukan berkas. Mereka semakin panik karena dalam 3 menit lagi laser menyeluruh akan aktif. Nathan terlihat putus asa dan ia nekat menginjak ubin yang lain dan membuat semua orang semakin panik terlebih saat Nathan menginjak ubin yang salah sehingga laser kembali aktif. Nathan sendiri pun terkejut dan ia jatuh terbentur dan juga pingsan. Untuk mematikan laser, Nathan harus ditarik dari ubin. Mereka kembali memutar otak dan petunjuk yang tersisa hanya uang membuat dunia berputar, jangan sampai itu berhenti atau semuanya akan berakhir. Brianna pun menemukan sebuah berangkas tanpa kode dan ia memutar kuncinya dan menemukan sebuah grafik transparan yang kemudian dicocokkan Zoe dengan peta ubin yang tertera di dinding. It's not helping us. It's okay. It's working. And maybe it's just the end of the counters that are moving. Careful. Let it stop turning. Got it. I got it. We got something. All right. Okay, you guys go and I'll guide you out. Waktu kini tersisa 1 menit sebelum laser aktif secara menyeluruh. Ben pun menggendong Nathan, Rachel, dan Brianna meletakkan permen sesuai langkah mereka yang dipandu Zoe. Zoe menyusul mereka tepat saat laser aktif dan mereka semua berhasil keluar dari ruangan itu melalui pintu berangkas besar. Ruangan di dalam berangkas adalah sebuah goa. Sesampainya di ruangan ini, Ben meluapkan emosinya pada Nathan yang hampir membahayakan nyawa semua orang. Namun tiba-tiba goa bergetar seperti akan runtuh. Mereka pun bergegas keluar dan tiba di sebuah pantai berpasir. Di dekat mereka terdapat sebuah kamera Polaroid dengan tulisan ini akan bertahan lebih lama. Brianna mencoba menekan tombol jepret dan kecerahan pantai berubah menguning seperti kartu pos zaman dulu. Pada foto Polaroid yang tercetak terdapat tulisan jatuhkan jangkarmu di Hourglass Bay. Dan terlihat di foto tempat mereka hanya sebuah ruangan yang didesain semirip mungkin dengan pantai. Namun yang berbeda adalah pada foto itu terlihat ada sebuah perahu kecil. Mereka pun berpencar untuk mencari petunjuk lain. Ben kemudian menemukan kotak puzzle XO dan Nathan menemukan radio panggilan SOS dari kapal yang akan tenggelam. Brianna menemukan kapal di dalam botol dan beberapa saat kemudian Nathan juga menemukan teleskop di atas mercusuar. Rachel menemukan jangkar dan Ben menemukan rangka kapal usang dengan tulisan cinta buta. Mereka segera menggeledah kapal tersebut dan menemukan mesin pendeteksi logam. Saat mencoba mesin itu, mereka melewati manekin seorang wanita dan anak perempuan. Zoe, Ben, Rachel, Brianna, dan Nathan mulai menggali pasir di titik yang ditunjukkan oleh mesin pendeteksi logam. Mereka menemukan sebuah jangkar logam yang tampaknya tersangkut. Saat jangkar ditarik, pasir di sekitar jangkar mulai bergerak dan pasir itu menyedot jangkar dan semua petunjuk yang sudah mereka temukan. Tetapi jangkar berhasil diamankan oleh Ben. Saat yang lain sibuk menolong Ben, Rachel juga ikut tenggelam dalam pasir. Melihat hal ini, Nathan segera bergerak untuk menarik Rachel kembali. Ia mengaitkan tali ke tubuhnya dan menyelami pasir. Rachel pun tertolong, namun tali terputus saat Nathan berusaha naik. Brianna segera memasang jangkar pada pintu sebuah rumah kecil. Di dalam rumah itu, Zoe menemukan sebuah kartu ucapan selamat tinggal yang menempel di kulkas dan saklar lampu yang mirip dengan mercusuar di kartu pos. Ketika Zoe menyentuh saklar, lampu menyala namun ruangan bergetar karena pasir yang menyedot semakin dekat. Cahaya di luar redup dan mercusuar mulai berputar memancarkan sinar lampu. Zoe memanjat mercusuar itu dan menggunakan teropong di sana dan menemukan tulisan "Aku tidak dapat melautmu". Ia segera memberitahukan petunjuk ini pada Ben, Rachel, dan juga Brianna. Rachel dan Brianna mencari petunjuk di dalam rumah dan Ben mencari di rangka kapal. Sementara Zoe masih mencari petunjuk lain di mercusuar. Ben kemudian menyadari petunjuk itu mengarah pada manekin wanita dewasa yang matanya tertutup kerang. Ia mencabut mata manekin itu dan mendapatkan steker untuk colokan listrik kulkas yang mereka yakini sebagai pintu keluar. Pintu kulkas terbuka, Rachel dan Brianna segera masuk. Namun Zoe menemukan pintu lain di balik bulan buatan pada dinding. Sayangnya saat menuju pintu, Zoe, Brianna terkunci dalam rumah dan Ben jatuh ke dalam pasir sedot. Zoe teringat kenangannya bersama Ben, namun segera tersadar saat Rachel menariknya ke dalam pintu. Zoe sangat merasa bersalah atas apa yang menimpa Ben dan Rachel menenangkan Zoe. Ia juga bercerita tentang dirinya yang terlahir dengan mikrodelensi sehingga ia tidak bisa merasakan sakit secara fisik. Mereka mulai mendapatkan semangat lagi saat mendengar suara bising jalan raya. Namun hal itu tidak bertahan lama.
Zoe dan Rachel kembali bertemu dengan Brianna yang panik dan melihat jalan masuk Zoe dan Rachel tertutup. Jalan raya itu ternyata masih ilusi buatan Minos. Tubuh Brianna juga penuh dengan luka. Brianna berkata luka itu karena cairan asam dan saat pengatur waktu habis, hujan asam akan turun. Waktu mereka tinggal 1,5 menit lagi. Mereka harus menemukan kunci gembok untuk jalan keluar melalui pintu warung kelontong. Terdapat petunjuk pada sebuah rolling door bertuliskan, "Aku akan selalu mengawasimu 26 Mei." Brianna kemudian memanjat ke atas rolling door tersebut dengan tangga darurat dan ia menemukan kunci yang tersangkut di pagar dan melemparkan pada Rachel dan Zoe. Namun saat gembok warung dibuka ternyata mereka harus mencari kunci lain. Sedangkan waktu sudah habis. Hujan asam mulai turun beberapa saat lalu berhenti. Penghitung waktu kembali ke 1 menit. Mereka harus mencari petunjuk lagi dan TV di dalam warung tiba-tiba menyala dengan menayangkan siaran berita. Berdasarkan petunjuk dari siaran tersebut, mereka harus mengumpulkan air hujan asam untuk melelehkan gembok dan kemudian mengangkat telepon di dalam bilik telepon umum. Waktu tersisa 20 detik. Mereka akhirnya menemukan wadah yang tepat untuk menampung cairan asam. Hujan asam kembali turun dan mereka berhasil menampung cairan asam. Saat hujan reda, penghitung waktu kembali menghitung mundur, namun kini waktu mereka hanya 45 detik. Gembok telepon terbuka tetapi tidak ada suara apapun saat telepon diangkat. Melainkan hanya ada petunjuk lain di dinding dengan tulisan, "Saat cuaca berubah, hubungi kami." Mereka harus mencari petunjuk lain karena angka nomor teleponnya tidak lengkap. Hujan asam kembali turun, Rachel dan Brianna berlindung di dalam bilik telepon sedangkan Zoe menggunakan payung yang ditemukan Rachel di dalam bilik. Pada payung tersebut terdapat petunjuk untuk melihat ke toko gadai yang bertempelkan poster 3 cincin yang artinya mereka harus membuat telepon berdering sebanyak 3 kali dan angkat teleponnya pada dering ketiga. Saat telepon diangkat, pintu taksi terbuka. Zoe pun segera masuk ke dalam taksi. Hujan asam kembali berhenti, Rachel dan Brianna segera keluar dari bilik telepon namun pintu taksi tiba-tiba menutup padahal waktu masih tersisa beberapa detik. Bilik telepon juga kembali menutup sehingga tidak ada tempat lain untuk Rachel dan Brianna berlindung. Zoe pun berusaha sekuat tenaga membobol pintu dan kaca taksi, namun tidak membuahkan hasil. Rachel memeluk Brianna dan mereka meleleh dihujani cairan asam yang kembali turun. Hanya Zoe yang berhasil lolos dari ruangan ini. There's nobody there. I can't put the third ring. Third ring. Okay. Fine. Di sisi lain, anak buah Henry melaporkan ada kesalahan dalam saluran transisi sehingga Zoe tampaknya tidak masuk ke ruangan terakhir. Menurut anak buahnya, ruangan tersebut sudah direvisi oleh Henry beberapa hari yang lalu. Namun Henry merasa ia tidak pernah melakukan perubahan desain ruangan. Anak buahnya sempat ingin membatalkan, namun Henry yang terobsesi pada Zoe menginginkan permainan tetap berlanjut sampai akhir. Sementara itu, Zoe ternyata diselamatkan ke ruangan lain oleh seorang pegawai Minos yang bekerja sama dengan Claire yang bernama Ensler. Claire meminta Zoe membantunya. Zoe menyadari Claire telah membuat petunjuk yang mengarah pada dirinya sejak awal permainan kali ini. Namun, ia juga menyadari semua jebakan dalam permainan adalah buatan Claire. Untuk mendapatkan kepercayaan Zoe, Claire ternyata menyelamatkan Ben dengan tangki ekstraktor tersembunyi di pasir. Akan tetapi, beberapa saat kemudian Ben dibawa paksa oleh anak buah Henry dan dimasukkan ke ruangan terakhir, yaitu ruang sauna. Claire tidak bisa membantu mengeluarkan Ben karena kunci ruangan hanya bisa diakses dari komputer Henry. Zoe pun harus membantu Claire keluar sementara Ben memecahkan teka-teki ruang sauna. Claire harus meminta bantuan Zoe karena ayahnya berkata ia tidak akan pernah bisa membuka ruangan itu sendirian. Ruangan Claire juga dikunci dengan pin yang harus didapatkan dari memecahkan teka-teki. Pada teka-teki di depan ruangan Claire terdapat papan berisi beberapa gambar dan angka acak. Zoe pun mencoba melihat papan itu dari sudut pandang lain yang tidak bisa dijangkau Claire dan menemukan hologram lentikular dengan 3 gambar yaitu pentagram, bagian melingkar cangkang Nautilus, dan juga molekul DNA yang artinya angka pin ruangan Claire adalah rasio emas. Rasio emas digambarkan dari huruf Yunani Pi dalam simbol huruf kecil karena semua kotak gambar pada papan ditulis dengan huruf kecil sehingga dicocokkan dengan papan angka kode pin ruangan Claire adalah 49587251. Claire pun berhasil keluar dari ruangan itu. Ia segera memeluk Ensler namun ternyata Ensler terluka dan mereka sudah dihadang oleh Henry yang menodongkan pistol pada Claire.
Ensler yang masih sadar segera menembak Henry dan Claire pun segera mendorong Henry ke dalam dan juga menguncinya. Claire dan Zoe meninggalkannya untuk menyelamatkan Ben, sementara Ensler mengacungkan jari tengah pada Henry. Di dalam ruangan Henry, Claire akhirnya berhasil mematikan sistem jebakan dalam ruang sauna Ben. Zoe kini dapat bernapas lega. Claire bercerita waktu dulu setelah Zoe lolos dalam permainan, para klien Minos meminta permainan tambahan yaitu pertandingan para juara escape room. Minos sedikit mempermudah permainan agar ada yang menang, sehingga juara yang sebenarnya bisa mengalahkan semua tantangan Minos hanyalah Zoe. Dan titik koordinat yang ditebak Zoe saat datang ke New York adalah titik di mana lokasi Ben sekarang. Zoe sudah menebaknya dengan benar sejak awal. Claire pun memberikan kunci mobil ayahnya pada Zoe. Sementara Claire akan kabur dan menelpon polisi setelah ia sudah cukup jauh. Claire juga sudah mengunci beberapa ruangan di Minos agar anak buah Henry tidak bisa lolos. Zoe pun bergegas pergi untuk menjemput Ben. Saat Zoe sampai di lokasi, para polisi dan tim medis sudah berada di sana. Ia bertemu kembali dengan Ben yang kondisinya masih lemah. Ben mengatakan seseorang yang menyelamatkannya telah mengembalikan kalung Zoe. Zoe pun masuk ke dalam mobil ambulans untuk menemani Ben. Sementara itu, Claire kembali menemui Henry. Claire kecil tahu bahwa ibunya Sonya sudah membuat rencana untuk bercerai dengan Henry dan membawa Claire bersamanya. Namun Claire malah menguji cinta Sonya padanya dengan berbuat hal yang tidak wajar seperti menyakiti tangan Sonya di kereta, mencuri permen di bank, dan mematahkan capit kepiting yang masih hidup di pantai. Sehingga Sonya mulai khawatir dengan kesehatan mental Claire. Take my dad's car. It's not like he can stop. Might have locked some doors. Thank you. Ben? I don't know if it's a threat or... Di dalam taksi, Sonya berkata Claire membutuhkan bantuan orang lain, dalam hal ini adalah psikiater, untuk memperbaiki kondisi kejiwaannya. Mendengar hal itu, Claire beranggapan cinta Sonya tidak tulus. Ia kemudian berusaha mendapatkan cinta dari Henry dengan membuat jebakan untuk Sonya agar Henry merasa bahwa Claire berguna. Namun malah Henry yang mendapat banyak pujian dengan mencuri semua ide Claire. Sedangkan Claire tetap dikurung. Claire pun menarik pin secara acak agar sistem menarik semua oksigen dalam ruangan Henry yang dapat menghancurkan sel-sel tubuh dalam waktu sekejap. Dan film Escape Room Tournament of Champions pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film seru selanjutnya. Dan orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar, tapi orang sukses adalah mereka yang gigih dan pantang menyerah. Dadah.